Ya, soal makanan seperti bakmi, ya kan? Yang kemudian hal ini juga digunakan oleh saudara-saudara kita yang non-Kristen untuk menyerang kekristenan. Mereka berkata, orang Kristen itu tidak boleh makan babi loh kalau kita lihat di dalam Alkitab. Lalu kenapa orang Kristen makan babi? Saudara, ketika mereka menyinggung ayat ini, sebenarnya dalam kitab Imamat itu bukan cuma babi yang dilarang, unta juga dilarang. Makan daging unta. Kalau daging unta saja dilarang, apalagi kencing unta. Betul kagak? Ya, daging unta saja dilarang, apalagi kencing unta. Sekarang kita akan kembali melihat Matius pasal yang kelima, dan saya akan membacakan ayat 17-18 ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ayat 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, saudara-saudara, kemarin saya sudah memulai dengan mengatakan bahwa Yesus sendiri di dalam khotbahnya di hadapan para orang Yahudi, dia berkata bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Kenapa Yesus mengatakan hal demikian? Karena ada kelompok orang Yahudi yang berpikir bahwa Yesus itu meniadakan hukum Taurat. Karena banyak kesempatan ketika Yesus melayani sepertinya melalui ucapannya dan perilakunya Yesus berlawanan dengan hukum Taurat. Bagaimana ketika Yesus mengizinkan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat, yang bagi orang Yahudi ini melanggar aturan Taurat. Bagaimana ketika Yesus pernah memerintahkan seorang lumpuh 38 tahun untuk bangkit berdiri dan memikul tilamnya. Memikul tilam pada hari Sabat bagi orang Yahudi adalah sesuatu yang melanggar hukum Taurat. Dan bagaimana ketika Yesus itu banyak bergaul dengan orang berdosa, bahkan Yesus sendiri, saudara-saudara ya, menyentuh orang kusta. Bagi orang Yahudi, apa yang Yesus lakukan ini merupakan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hukum Taurat. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, Yesus sendiri tidak pernah melawan hukum Taurat. Justru Yesus melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Karena hanya Yesuslah yang mendapatkan perkenanan dari Bapa di sorga. Ketika di sungai Yordan, saudara ingat bagaimana ya Yesus dibaptis oleh Yohanes? Bapa di sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kehidupan Yesus adalah kehidupan yang berkenan di hadapan Bapa di sorga. Kenapa? Karena hanya Yesus yang dapat memenuhi hukum Taurat. Jadi saudara-saudara, saya selalu mendorong jemaat untuk belajar. Kenapa? Karena memang belajar itu sangat penting. Kita harus benar-benar memahami Alkitab itu sendiri, tidak boleh sembarang ditafsirkan. Kita tidak boleh hanya sekedar menjadi umat yang menghafal Alkitab, ya tidak. Tetapi kita harus menjadi umat yang memahami Alkitab. Memang tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menghafal, saudara-saudara. Tidak apa-apa. Paling tidak saudara memahami Alkitab itu sendiri. Maka paling baik ketika kita belajar Alkitab itu, kita harus membaca Alkitab secara menyeluruh. Jangan hanya baca Alkitab sepenggal-sepenggal. Jangan hanya baca Alkitab comot-comot seperti kaum sebelah yang suka mencomot ayat Alkitab kita dan dengan pengetahuan yang dangkal itu menyerang kekristenan. Bagi saya mereka tidak lebih daripada seekor anjing yang membongkar sampah hanya untuk memenuhi rasa lapar mereka, ya. Jadi kita perlu membaca Alkitab secara menyeluruh. Saya berharap ketika saudara menjadi orang percaya, orang Kristen, paling tidak seumur hidup sekali lah saudara membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Baca itu dengan kesadaran penuh, baca itu dengan keinginan yang benar-benar, sungguh-sungguh, maka saya percaya kita akan banyak memahami apa yang dimaksudkan di dalam
Alkitab itu sendiri. Ada yang berkata kepada saya, tapi kan Pak Pendeta, kenapa Tuhan tidak langsung memberikan wahyu kepada kita agar kita tidak salah dalam menafsirkan Alkitab? Saya bilang Tuhan itu senang memberikan wahyu. Tetapi Tuhan juga senang dengan orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan, yang rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Amsal pasal 25 di ayat yang kedua, dikatakan, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Jadi Tuhan senang menyembunyikan sesuatu. Yang disembunyikan di sini tentu saja adalah hikmat. Nah, ketika Allah menyembunyikan hikmat bukan untuk tidak ditemukan. Saya berikan contoh kemarin bagaimana ketika kadang-kadang guru-guru sekolah minggu juga keterlaluan ya. Di ibadah raya Paskah dibuat di pantai begitu, kemudian ada acara cari telur Paskah. Ini kan acara yang paling disenangi oleh anak-anak sekolah minggu. Kadang-kadang guru-guru sekolah minggu menyembunyikan telur Paskah itu untuk tidak ditemukan. Dari 50 biji telur Paskah yang disembunyikan, hanya setengah yang didapat. Ketika guru sekolah minggu itu sendiri mencari sisanya, bahkan mereka tidak bisa menemukannya. Nah, ketika Tuhan menyembunyikan hikmat bukan untuk tidak ditemukan. Hikmat Tuhan itu untuk ditemukan bagi orang yang senang menyelidiki, bagi orang yang lapar dan haus akan firman. Jadi harus ada upaya, harus ada usaha daripada setiap kita, dan Tuhan sendiri pasti akan memberkati upaya dan usaha kita. Karena Alkitab sudah mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka mereka akan dipuaskan. Itu tertulis di dalam Matius pasal yang kelima di ayat yang ke-6. Jadi apa yang dimaksudkan Yesus ketika dia berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat? Yang pertama, ketika Yesus mengatakan dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya, Yesus bermaksud menunjukkan bagaimana seharusnya hukum Taurat itu diterapkan. Jadi orang Yahudi ini terlalu berlebihan, saudara-saudara, di dalam menerapkan hukum Taurat. Ya. Yesus berkata hari Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi ketika Tuhan memberikan perintah soal hari Sabat, sebenarnya hari Sabat itu hari untuk beristirahat, hari kelegaan bagi orang Yahudi. Tetapi yang kemudian entah bagaimana justru Sabat menjadi sedemikian mengikat bagi orang Yahudi. Bahkan tidak perlu melakukan berbagai macam kegiatan pada hari tersebut. Bahkan untuk menyembuhkan orang sakit tidak boleh. Ini adalah salah satu sikap yang terlalu berlebihan dari orang Yahudi itu sendiri. Makanya Yesus ngomong hari Sabat itu sebenarnya untuk manusia, bukan manusia yang menjadi budak bagi hari Sabat. Yesus berkata, yang menajiskan bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tetapi apa yang keluar dari arah mulut. Orang Yahudi lebih memperhatikan soal makanan seperti babi, ya kan, yang kemudian hal ini juga digunakan oleh saudara-saudara kita yang non-Kristen untuk menyerang kekristenan. Mereka berkata orang Kristen itu tidak boleh makan babi loh kalau kita lihat di dalam Alkitab. Lalu kenapa orang Kristen makan babi? Saudara, ketika mereka menyinggung ayat ini, sebenarnya dalam kitab Imamat itu bukan cuma babi yang dilarang, unta juga dilarang. Makan daging unta, daging kelinci. Kalau daging unta saja dilarang, apalagi kencing unta. Betul kagak? Ya. Daging unta saja dilarang, apalagi kencing unta. Tetapi yang kemudian nanti saya akan jelaskan kenapa pada akhirnya daging babi ini ya tidak lagi menjadi sebuah pelarangan bagi orang Kristen, ya. Karena Yesus sendiri sudah menanam benih itu. Dia berkata yang menajiskan orang itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut. Dan saya juga sebagai manusia modern yang memiliki pikiran yang terbuka, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan kita. Karena memang yang menajiskan orang itu adalah apa yang keluar daripada mulut kita. Makanya saya sering kali mengatakan, kamu tidak makan babi, tapi kalau kamu sering mengkafirkan orang lain, kamu juga najis loh. Kamu tidak makan babi, tapi kamu sering memaki orang lain. Kamu sering menghina orang lain. Dari mulutmu keluar kata-kata kotor bagi orang lain. Maka kamu juga najis.
inilah cara yang sebenarnya di dalam menerapkan hukum Taurat yang tidak dimengerti oleh orang Yahudi. Makanya ketika Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya, Yesus menunjukkan cara yang benar di dalam menerapkan hukum Taurat. Ya. Yesus berkata, barang siapa yang tidak berdosa, dia yang pertama lempar dengan batu. Saudara ingat bagaimana ketika Yesus berhadapan dengan orang Yahudi yang sementara memboyong atau membawa seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Saya juga menjadi sedemikian heran, kok bisa mereka mendapati seorang perempuan yang lagi berzina? Apakah mereka sementara menanti-nanti perempuan ini berbuat zina? Hanya untuk menjebak Yesus. Maka wanita yang kedapatan itu, kasihan sekali ya, jadi kambing hitam. Sebenarnya targetnya bukan wanita ini, melainkan Tuhan Yesus. Karena orang-orang Yahudi pada waktu itu membenci Yesus. Mereka hanya berusaha menciptakan sebuah masalah untuk dapat menjerat Yesus ya, dengan keputusan atau ucapan yang Yesus sampaikan. Kemudian wanita ini dilemparkan di hadapan Yesus. Dan mereka berkata, menurut hukum Taurat, wanita seperti ini harus dirajam dengan batu. Nah, ini adalah hukum sipil. Karena hukum Taurat itu kan dibagi menjadi 3. Nanti akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu ya. Maka Yesus berkata kepada mereka, barang siapa yang tidak berdosa, dia yang pertama lempar dengan batu. Saudara, maka tidak ada seorang pun yang berani melempari wanita itu dengan batu. Kenapa? Karena mereka semua berdosa. Tidak ada yang dapat berdalih di hadapan ucapan Kristus Yesus, karena ucapannya itu penuh dengan wibawa. Bisa saja kan ada orang yang merasa diri tidak berdosa kemudian mengambil batu dan melemparkan kepada wanita itu kan? Bisa saja. Tetapi tidak ada satupun kesombongan, arogan manusia yang dapat berdiri tegak di hadapan kedaulatan ucapan Kristus Yesus. Ketika dia berucap, maka semua kita akan tunduk terhadap ucapannya. Dia berkata dengan penuh wibawa, siapa yang tidak berdosa lempar dengan batu yang pertama. Maka perkataan Kristus itu benar-benar menuduh setiap hati nurani mereka. Dan tidak ada seorang pun yang berani melempari wanita itu dengan batu. Mereka kemudian mulai menggulung jubah mereka yang panjang-panjang itu ya. Dan mereka mundur satu persatu sampai tidak ada yang tersisa kecuali wanita itu. Dan Yesus berkata kepada wanita itu, ya, tidak ada seorang pun yang menghukum engkau. Aku pun tidak menghukum engkau. Sebenarnya yang berhak lempar dengan batu kepada wanita itu kan Yesus. Kan Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa, dia yang lempar dengan batu. Yesus yang tidak berdosa yang berhak melempar dengan batu. Tetapi Yesus berkata, aku datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk mengasihi dunia. Karena bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, orang sakit yang membutuhkan tabib. Saya dan saudara membutuhkan Kristus Yesus. Yesus meninggalkan teladan, menunjukkan cara yang benar di dalam mengamalkan yang namanya hukum Taurat. Maka kalau kita memperhatikan Matius pasal yang ke-15, ya, ayat yang ke-13. Ya, Matius pasal yang ke-15. Ya, saya tunjukkan ayat yang ke-12 dulu ya. Firman Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Kemudian Yesus menjawab. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Ya. Apa tanaman yang dimaksudkan oleh Yesus? Tanaman yang dimaksudkan oleh Yesus adalah ajaran. Ajaran yang tidak pernah ditanam oleh Bapakku akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Jadi Yesus memberikan sebuah teladan yang sempurna bagaimana seharusnya setiap orang itu mengamalkan yang namanya hukum Taurat. Itulah sebabnya dia berkata kepada para pendengarnya, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Yang kedua, ya, Yesus berkata dia menggenapi hukum Taurat dalam sebuah pemahaman bahwa Yesus menggenapkan hukum Taurat di dalam ketaatannya. Ya. Tidak ada yang bisa taat terhadap hukum Taurat selain Yesus. Saya mengatakan kemarin, bahkan Musa yang menerima hukum Taurat itu. Hukum Taurat kan diberikan kepada Musa. Dan kemudian Musa memberikannya kepada orang Israel. Musa adalah orang pertama yang menerima hukum Taurat, tetapi juga orang pertama yang gagal dengan hukum Taurat. Anda mengatakan kepada saya, dari mana Pak Pendeta tahu? Karena dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Ya, Musa berbuat salah di hadapan Allah. Dan akhirnya karena kesalahan itulah Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Saudara, bagi orang Yahudi Musa ini lebih tinggi daripada Yesus. Bagi orang Yahudi yang tidak percaya ketuhanan Kristus.
Bagaimana ketika Musa itu meninggal dunia dan orang Yahudi menangisi dia selama 40 hari 40 malam. Tangisan orang Yahudi itu dihentikan oleh Allah. Allah yang marah orang Yahudi. Hentikan tangisan, hentikan ratap tangismu, berdiri bangkit dan berangkatlah ke tanah perjanjian. Jadi kalau Tuhan tidak memarahi orang Israel yang sementara berduka atas kematian Musa, bisa jadi mereka menangisi Musa lebih daripada 40 hari 40 malam. Karena ya bagi orang Yahudi, Musa itu dianggap sebagai sosok guru yang hebat. Bahkan saudara tahu yang namanya jenazah Musa kan tidak ditemukan sampai sekarang. Kalau kita membaca Alkitab jelas sekali bahwa malaikat telah mengambil jenazah daripada Musa. Yang dimana iblis berusaha mengambil jenazah itu. Kenapa? Karena iblis ingin menjatuhkan orang Israel dalam penyembahan berhala. Kalau dia menemukan jasad daripada Musa itu sendiri. Karena iblis tahu orang Israel itu benar-benar memuja Musa. Musa dalam pandangan orang Israel, dalam pandangan orang Yahudi sebagai sosok yang luar biasa. Tapi justru sosok ini gagal dengan hukum Taurat. Padahal dia orang pertama yang menerima hukum Taurat. Jadi kalau Musa saja gagal dengan hukum Taurat, siapa saya dan saudara yang berani dibenarkan dengan hukum Taurat? Makanya kenapa Rasul Paulus mengatakan bahwa setiap mereka yang hidup di bawah pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Hanya Yesus yang dapat melakukan hukum Taurat di dalam ketaatannya. Jadi ketika kita mengatakan dia datang ke dalam dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Arti yang kedua, Yesus menggenapkan hukum Taurat di dalam ketaatannya. Sebuah ketaatan yang tak dapat dilakukan oleh siapapun dan hanya dapat dilakukan oleh Yesus Kristus. Makanya saya singgung kemarin, saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan dengan perbuatan baik. Sudahlah, jangan pernah berharap terhadap perbuatan baik. Sekalipun memang pada akhirnya kita akan berbuat baik sebagai orang percaya. Saya katakan dalam kekristenan perbuatan baik itu bukan sebuah upaya untuk selamat, karena kita tidak bisa selamat dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik kita tidak sempurna. Perbuatan baik yang sempurna itu hukum Taurat yang tak dapat dicapai oleh siapapun. Yang saya katakan tadi kecuali oleh Yesus. Perbuatan baik manusia tidak sempurna. Perbuatan baik kita juga tidak bisa digunakan untuk menebus dosa kita. Karena perbuatan baik kita itu kalah dengan dosa. Satu dosa mengalahkan 1000 perbuatan baik. Tetapi satu tetes darah Yesus mengalahkan 1000 perbuatan dosa. Kita diselamatkan hanya oleh karena iman pengharapan kita kepadanya. Bukan oleh karena perbuatan baik setiap kita. Yang ketiga, ini yang saya mau sampaikan di hari ini, saudara-saudara. Yesus berkata bahwa dia menggenapkan hukum Taurat bukan untuk meniadakannya. Arti yang ketiga, pengertian yang ketiga. Yesus menggenapkan nubuatan di dalam Taurat mengenai dirinya. Jadi saudara-saudara, Yesus Kristus ini memiliki hidup yang telah dinubuatkan terlebih dahulu. Memang Yesus Kristus ini unik, seunik-uniknya Tuhan. Luar biasa keunikan daripada Kristus Yesus. Saudara, Yesus Kristus ini bukan seorang penulis buku, tetapi ribuan buku ditulis untuk dia. Yesus ini bukan seorang penulis lagu, tetapi jutaan lagu digubah untuk dia. Dia juga bukan seorang panglima perang, tetapi setiap hari ribuan orang menyerahkan diri untuk menjadi prajuritnya, termasuk saya. Saya menyerahkan diri sebagai prajurit Kristus ketika saya duduk di bangku SMP kelas 1, saudara-saudara. Ya, saya ingat bagaimana ketika saya mengalami zaman Roh Kudus. Kemudian di sekolah saya itu ada pendeta tamu dari Jakarta datang khotbah. Dan pendeta tersebut mengatakan kebanyakan orang-orang yang sekolah teologi itu katanya saudara-saudara pelarian. Karena tidak bisa dengan jurusan yang lain, maka teologilah menjadi pelarian. Mendengar itu maka saya saudara-saudara menjadi sedih. Dan saya pun berkata saya mau jadi pendeta bukan karena pelarian, tetapi karena sebuah pilihan. Ya, saya menyerahkan kehidupan saya sepenuhnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, pakai saya sebagai hamba-Mu. Saya menyerahkan diri sebagai prajurit daripada Kristus Yesus. Dia bukan panglima perang, tetapi heran setiap hari ribuan orang menyerahkan diri sebagai prajuritnya. Kehidupan dia adalah kehidupan yang telah dinubuatkan. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada tokoh politik, tidak ada siapapun di dalam dunia ini yang kehidupannya telah dinubuatkan selain daripada kehidupan Yesus Kristus. Saudara, di dalam perjanjian lama itu ada sekitar 400 nubuatan
yang berbicara tentang Yesus, yang kesemuanya itu hampir terpenuhi di dalam Yesus. Sisanya itu berhubungan dengan kedatangannya yang kedua. Ya, jadi ada sisa nubuatan dalam perjanjian lama yang berhubungan dengan kedatangannya yang kedua, yang akan digenapi ketika kedatangannya yang kedua. Tetapi hampir semua 400-an nubuatan dalam perjanjian lama itu digenapi di dalam Kristus Yesus. Bagaimana ketika dia dilahirkan, ya, bagaimana tempat kelahirannya, semua dinubuatkan dan digenapi. Peristiwa-peristiwa di sekitar kelahirannya, orang yang mendahului pelayanannya, ya, kemudian mengenai pelayanannya, pengajarannya, kehadirannya, penolakan yang dialaminya, ya, ketika dia dijual, ketika dia mengalami kematian, ketika dia mengalami kebangkitan, ketika naiknya ke surga, semua telah dinubuatkan dan digenapi di dalam Kristus Yesus. Bahkan kedudukannya di sebelah kanan Bapa, keimamannya, semuanya digenapi. Pernah ada orang, saudara-saudara, yang menghitung kira-kira dari 400 nubuatan perjanjian lama, berapa banyak peluang seseorang dapat menggenapi 8 saja. Tidak perlu 400-an, 8 saja. Berapa peluang seseorang dapat menggenapi 8 nubuatan. Maka ketika dihitung-hitung, ditemukan itu 1 berbanding 100 kuadriliun. Jadi kan ada triliun. Triliun itu kan nolnya 9. Ya, miliar nolnya 9. Kemudian ditambah 03, 012 triliun. Ditambah 03, nolnya 15, itu namanya kuadriliun. Jadi untuk 8 nubuatan saja dapat digenapi oleh 1 orang. Itu 1 loh, berbanding 100 kuadriliun. Jadi hampir mustahil, tetapi yang luar biasa, hampir 400 nubuatan itu semuanya tergenapi di dalam Kristus Yesus. Betapa dahsyatnya, ya, Yesus benar-benar unik, seunik-uniknya Tuhan. Ada amin. Saudara-saudara, peluang yang sangat kecil bagi seseorang manusia untuk dapat menggenapi 8 nubuatan. 8 nubuatan saja, tetapi yang luar biasa, Yesus hampir memenuhi seluruh dari 400 nubuatan tersebut. Ada yang mengatakan begini, Pak Pendeta, mungkin Yesus itu sudah membaca perjanjian lama. Kemudian dia berusaha mencocokkan dirinya dengan nubuatan dalam perjanjian lama. Saya katakan memang ini adalah satu pemikiran yang bisa dibenarkan. Tetapi saya mau beritahu, ada yang namanya nubuatan-nubuatan yang sulit digenapi di dalam keadaan pasif. Ya, saya kasih sederhana ya. Bisakah Yesus mengatur kelahirannya di Bethlehem pada saat dia masih bayi? Bisakah dia merancang rencana pembunuhan yang akan dilakukan oleh Herodes kepada bayi Yesus? Ya, bisakah dia merancang pada saat dia dijual, bajunya diundi, tulangnya dipatahkan? Saudara, bagaimana kita bisa merancang perbuatan orang lain kepada diri kita sendiri? Ini sesuatu yang mustahil. Beberapa contoh dalam Alkitab, ketika Yesus akan disalibkan di antara para penjahat. Kalau saudara lihat dalam Lukas pasal 22 ayat 37 ya. Saya bacakan saja ya Bapak Ibu ya. Lukas pasal 20 ayat 37. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Ya. Jadi Yesus akan disalibkan di antara pemberontak-pemberontak. Bagaimana dia bisa menggenapi? Bagaimana dia bisa merancang bahwa dia akan mati di tengah para penjahat? Ya, Yesaya pasal 53 ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan peroleh orang-orang kuat sebagai jarahannya. Itu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Saudara, Yesaya menuliskan itu 750 tahun loh, sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Dahsyat dah. Bayangkan nubuatan 750 tahun. Wow. Ya. Haleluya. Makanya siapapun yang menolak ketuhanan Yesus itu hanyalah upaya yang sia-sia. Itu upaya menjaring angin. Karena kehadiran Kristus di dalam dunia bukan tiba saat tiba akal. Kedatangannya benar-benar telah dipersiapkan. Ya, kalau kita memang membaca Alkitab, Alkitab itu cuma memiliki satu inti cerita. Ceritanya apa? Ini cerita tentang kasih Allah bagi manusia yang berdosa. Ya, kasih Allah yang kekal bagi manusia yang berdosa. Makanya kita bersyukur ya,
Ya luar biasa Tuhan itu. Saudara, bagaimana ketika jubahnya diundi oleh para prajurit yang tertulis di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-24. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Bayangkan jubahnya itu diundikan. Mazmur pasal 22 ayat 19. Mereka membagi-bagi pakaianku dan di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Saudara tahu ayat ini ditulis 1000 tahun sebelum itu terjadi. Sebelum penyaliban terjadi, Mazmur pasal 22 ayat 19 telah ditulis 1000 tahun. Ini dahsyatnya, ya. Luar biasanya, saudara-saudara. Bagaimana ketika kakinya dipatahkan, tertulis dalam Yohanes 19 ayat 36. Ini telah dibicarakan 1500 tahun di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-46. Jadi kehidupan Kristus Yesus adalah kehidupan yang telah dinubuatkan, yang membedakan Yesus dengan orang-orang lain pada umumnya. Makanya saya punya bahasa, Yesus itu unik, bahkan seunik-uniknya Tuhan. Maka saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur dengan kedatangan Kristus. Dia telah datang ke dalam dunia untuk menggenapkan hukum Taurat, bukan untuk meniadakannya. Karena ketika dia berkata dia datang untuk menggenapkan hukum Taurat, dia memberikan teladan, yang kemudian ya di dalam ketaatannya hukum Taurat itu digenapi, dan yang ketiga dia menggenapi seluruh nubuatan di dalam perjanjian lama. Tentu saja Matius pasal yang kelima ayat 17, 18, 19 seringkali dibentrokan dengan Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-15. Kita mengatakan dalam Matius pasal yang kelima ayat 17 sampai 19 di mana Yesus datang bukan untuk menindakkan hukum Taurat tapi untuk menggenapinya. Tetapi kemudian Rasul Paulus mengatakan di ayat yang ke-15 dari Efesus pasal yang kedua, kita baca, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi bagaimana dengan ayat ini Pak Pendeta? Kalau Rasul Paulus mengatakan dengan matinya telah membatalkan hukum Taurat, sementara Yesus sendiri mengatakan dia datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, maka saudara-saudara bagian ini akan saya khotbahkan pada hari esok, ya, menjadi bagian yang terakhir dari renungan kita, Yesus dan hukum Taurat. Jadi saudara nanti bisa kembali menyaksikan khotbah saya ini, akan saya khotbahkan pada besok hari. Karena saya khotbah saudara-saudara minimal 30 menit setiap kali saya live, ya. Puji Tuhan, saya berharap saudara diberkati dengan perenungan firman Tuhan ini. Amin.